Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada ibadah raya kita di mana 10 hari Pentakosta terjadi pada hari ini, yaitu hari yang ke-10 yang dijanjikan Tuhan bahwa ketika kita mencari kita akan mendapatkan, saudara, yaitu kepenuhan Roh Kudus-Nya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau yang telah menghimpunkan kami tetap melayani Engkau. Sekalipun lewat streaming, kami bawa semua saudara seiman kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama seperti Maria mendengar firman kebenaran. Baharui kami, kuatkan kami, bahwa kami mempersiapkan diri terus menerus masuk tenggelam di dalam Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua. Mampukan kami semua melayani Engkau lebih baik dari waktu ke waktu. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Kuduskan, layakkan kami, tahirkan kami. Kami mau berkenan kepadamu dan terus melayani Engkau. Terima kasih pimpinan-Mu atas semua kami yang mengambil bagian di dalam ibadah raya ini. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari awal sampai kepada akhir. Haleluya. Amin. Nah kekasih Tuhan, kita awali dengan pujian. Beri puji, beri hormat. Terima kasih Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa akan datang, bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia, mulia. Segala bangsa akan datang menyembah, bangsa akan datang menyembah. Bersama kita katakan haleluya. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, ya haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, 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 haleluya. Hirala bayore turiara la basanga la bara la bare.
Terima kasih Tuhan. Firman-Mu katakan Kau hadir di tengah pujian kami. Dan ketika Engkau hadir kami tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami mau bersorak-sorai memuji Engkau karena Engkau hadir di tengah kami. Dan kami tahu Tuhan Allah kita berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alami Tuhan dalam hidup kita pagi ini. Bersama-sama kita katakan Tuhan Allah kita berkuasa. Yeay. Tuhan Allah kita berkuasa. Yeay. Atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita berkuasa. Yes. Atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya terima kuasanya yang dahsyat. Yeah. Ada kuasa dalam pujian, menyanyilah segenap hati dan jiwa. Sama kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkuasa. Tuhan Allah kita berkuasa. Yeah. Atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa. Yes. Atas pujian umatnya. Katakan bersama. Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Yeah. Ada kuasa dalam pujian kita. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kekuatan yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa untuk membungkam kekuatan lawan sehingga dia tidak berkuasa atas hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita. Dan kita tahu inilah kesempatan Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, juga di tempat saudara. Yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan bersama, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, yaitu saudara dan saya, kan umat pilihannya. Bersama kita katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan bersama, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersama kita katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
bagi gerejanya, bagi saudara dan saya. Umat pilih, mari umat pilihannya kita bangkit. Katakan, ini ya harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Saat pembebasan tiba. Katakan bersama, belenggu dosa-dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur yang baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru tercurah, urapi umatnya, tak kuasa, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, syukur. Haleluya, oh haleluya, nyata kuasa-Mu di tengah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, saudara, kita siapkan hati kita masing-masing untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami percaya Engkau sendiri akan menyingkapkan firman kebenaran dan mengurapi kami semua. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya sekalipun firman ini berulang-ulang kami sampaikan, tetapi kalau itu yang Engkau inginkan, kami tahu ada firman kebenaran yang Engkau akan singkapkan. Bukan hanya didengar tetapi boleh dialami. Sebab kami tahu hari Pentakosta adalah hari yang penting, di mana janji tentang Engkau mengirim seorang penolong tergenapi. Tentang kuasa dari pekerjaan Roh-Mu masih nyata di muka bumi. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Dan terus pakai kami semua, pakai Tuhan semua media ini untuk benar-benar menjadi saluran berkat. Dan Tuhan beri telinga untuk setiap kami mendengar firman ini. Terima kasih, kami mau sambut Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, sekali lagi kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tepat 10 hari Pentakosta kita lalui dan diakhiri pagi hari ini atau hari ini. Saudara, saya percaya apa yang semua Alkitab janjikan itu bukan hanya sekedar janji kosong. Saudara, kita telah mengalami Tuhan dari waktu ke waktu dan saya yakin kita tidak akan pernah berhenti mengalami Tuhan terus. Saudara, kesempatan ini saya ingin sedikit mengatakan begini, Roh Allah, Roh Yesus Kristus atau Roh Kudus itu sudah ada sejak bumi ini diciptakan, saudara. Di dalam Kejadian, Roh Allah melayang-layang, saudara, itu dikatakan semua itu belum tercipta satu persatu, tetapi Roh Kudus ada di sana. Sebab itu Allah adalah Roh Yesus Kristus dan Roh Kudus itu bersama-sama mencipta sampai kapanpun. Dan dia terutama menopang firman kebenaran. Saudara, yang ingin saya sampaikan begini, Roh Allah dapat kita temukan dengan bahasa aslinya itu ruah atau nafas, saudara. Semua tertulis di dalam Kejadian
tertulis di beberapa ayat yang kita akan melihat. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, udara yang kita simpan dalam tubuh kita ini, saudara, bukan udara-udara yang memang ada di sekeliling kita, tetapi ada satu kehidupan, itu ruah, itu roh, saudara, yang dihembuskan oleh Allah sehingga kita hidup. Saudara, itu sebabnya satu kali kita yang dibuat dari debu akan kembali kepada debu, tetapi di mana kita terima roh Allah itu akan kembali kepada Allah. Saudara, dan roh itu hari ini lewat Yesus Kristus kita lahir baru, kita bertumbuh secara manusia rohani. Dan manusia rohani ini yang kita harus kasih makanan-makanan rohani, berdoa, bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ini bisa dikatakan dari lahir baru tumbuh menjadi dewasa. Nah saudara, kita tahu lahir baru itu menjadi anak-anak rohani senang. Semua dikabulkan. Tapi ada satu kali Tuhan tidak mengabulkan. Karena apa? Dia sedang mendidik kita untuk mendengar firman kebenaran. Ketika kita mendengar firman Tuhan, inilah janji-janji yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Saudara, kembali kepada ruah tadi, Ayub 27 ayat yang ketiga juga mengungkapkan begini, saudara. Selama nafasku masih ada padaku, Ayub 27 ayat 3 dikatakan, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Saudara, bagi Ayub yakin bahwa roh Allah itu yang menghidupkan dia. Saudara, jangan saudara pikir hidup ini ya sudah begini saja. Enggak, saudara. Ada bagian yang manusia tidak bisa melihat, tetapi ada di dalam hidup kita, yaitu kehidupan Allah. Kemudian Pengkhotbah 3, saudara, ayat yang ke-20 dan Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 itu mengatakan begini. Kedua-duanya menuju satu tempat. Ini Pengkhotbah 3 ayat 20. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Saudara, ini manusia. Lalu Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 itu mengatakan begini. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, itu sebabnya ayat-ayat ini kiranya membukakan sedikit wawasan kepada kita bahwa kita diciptakan seperti ini. Sebab itu Tuhan mengasihi kita karena kita miliknya. Dia menebus kita lewat kematian, penyerahan hidup anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, supaya oleh dia kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya yakin hari Pentakosta itu diawali janji Tuhan untuk murid-murid tidak pergi kemana-mana, saudara, menunggu 10 hari di loteng Yerusalem. Dan pada hari ke-10 dicurahkan Roh Kudus. Sebab di Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kuduslah yang membawa ini semua, karena ini rencana Allah, program Allah. Saudara, mari kita belajar, kita yang sudah dilahir barukan, apakah Roh Kudus bisa masuk dalam hidup kita? Tentu, saudara, karena ini janji Tuhan dan semua orang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang berbeda-beda, saudara. Ada orang yang emosional, saudara, meletup-letup hatinya sehingga dipenuhi Roh Kudus, ada melompat-lompat bahasa roh, berkira, bersuara, tertawa, dan betul-betul mengekspresikan. Tetapi tidak semua pekerjaan Roh Kudus begitu. Dia masuk ke dalam satu orang yang kalem gitu, saudara. Ya, dia hanya berbahasa roh, hampir tidak kedengaran, tetapi sesungguhnya hatinya juga bersuka cita melekat kepada Tuhan, limpah, saudara, ucapan syukur dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melihat satu dengan lain itu pasti sama, karena perbedaan-perbedaan ini semua membuktikan bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Satu dengan yang lain memang berbeda, tetapi ada indikasi yang sama, saudara. Apa yang ditulis di dalam Roma 8, bagaimana kita bisa menjadi ahli waris, saudara, karena dari anak-anak bertumbuh menjadi dewasa rohani ada tujuan, yaitu menjadi ahli waris. Kita dapatkan ayat ini di dalam Roma 8 dimulai ayat 15 sampai ayat yang
ke-21. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, beberapa waktu saya juga sampaikan bagaimana Galatia mengungkapkan bahwa roh yang kita terima membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kali ini yang benar-benar diungkapkan oleh penulis suratan Roma, saudara, dikatakan bahwa kita bukan lagi menerima roh perbudakan, saudara, yang membuat kita ini menjadi takut, saudara. Saudara, karena dulu sebelum kita lahir baru menerima Tuhan, kita anggap Tuhan itu besar di langit yang tinggi. Lalu segala sesuatu harus dengan sedemikian hormat dan takut dihukum, takut apa, itu keadaan manusia, saudara. Sehingga manusia terus dalam perbudakan. Saudara, jangan pikir orang-orang berdosa tidak hidup dalam perbudakan, mereka hidup dalam perbudakan. Karena mereka tahu pelanggaran-pelanggaran kesalahan mereka itu pasti akhirnya dapat hukuman. Tetapi bersyukur Allah telah mengirim anaknya Yesus Kristus supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tapi tujuannya bukan hanya hidup yang kekal, tetapi tujuannya kita segambar dengan Dia. Sebab itu Dia yang sulung di antara saudara-saudaranya. Dan ketika kita anak-anak Tuhan mengalami, Roma menulis dengan komplit khususnya pasal yang ke-8. Karena ayat yang ke-16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, Roh Kudus itu bersaksi mengambil alih seluruh hidup kita dan kita ini dikategorikan sebagai anak-anak Allah. Saudara, posisi kita sebagai anak-anak Allah itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan sembarangan. Saudara, dan saya tidak bisa tanpa Roh Kudus lalu kita mengklaim, nih saya anak-anak Allah, nggak bisa, saudara. Kalaupun kita hanya bisa bilang, nih kita anak-anak Allah, tapi kita pada hakikatnya tidak pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, bagaimana Dia membawa kita kepada rancangan-rancangan ilahinya, itu sama dengan bohong, saudara. Itu sebabnya ayat berikutnya, ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita ini hidup dalam kesia-siaan. Dunia ini sudah dibawa kegelapan. Dunia ini sudah berada di bawah kuasa-kuasa yang kita tidak mengerti, saudara. Yang hampir keseluruhannya itu adalah roh-roh perbudakan. Tetapi bersyukur kepada Allah, sekali lagi bukan kita yang memilih, saudara. Kita yang dipanggil, kita yang dipilih untuk benar-benar didudukan dalam satu posisi menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau kita sudah jadi anak-anak Allah, apakah tandanya menjadi anak-anak Allah? Saudara, dikatakan di ayat 17 ini, dikatakan jikalau kita ini anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Saudara, kalau berbicara ini ahli waris, saudara, saya yakin saudara, dunia ini akan melihat kita, ini loh anak Allah, ini loh orang Kristen, ini loh orang yang setia, ini loh orang yang benar, ini loh orang yang kudus, ini loh tadinya mabuk-mabuk sekarang enggak lagi. Jadi identitas kita itu kelihatan, saudara. Identitas yang bagaimana, saudara? Alkitab langsung mencatat ahli waris. Ahli waris dari apa? Seluruh janji Allah. Karena kita tidak lagi di bawah perhambaan perbudakan. Saudara, orang yang tadinya melit, saudara. Orang yang tadinya hemat sama sekali. Pokoknya dari pagi sampai malam uang terus, itu juga perhambaan. Saudara, satu kali orang-orang seperti akan dimerdekakan. Karena hidup tidak di bawah ketakutan, kekhawatiran, enggak, saudara. Karena firman Tuhan juga katakan orang yang memberi itu tidak pernah habis-habisnya. Sedangkan orang yang berhemat tidak pernah cukup. Saudara, kita lihat. Saudara, kenapa? Tuhan yang menjadi pelepas di dalam hidup kita. Dan kita ini anak Allah dan kita ini ahli waris. Nah, saudara, fokus kepada ahli waris. Yang pertama dikatakan apa, saudara? Yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya kita tidak bisa di luar Kristus, saudara. Sedangkan Tuhan sendiri juga pernah berbicara kepada murid-muridnya, akulah pokok anggur, bapakku pengusahanya, kamu adalah ranting-rantingnya, carang-carangnya. Artinya apa, saudara? Di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa.
Sebab itu sekali lagi kalau berbicara tentang ahli waris, yaitu yang berhak menerima seluruh janji-janji Tuhan, tidak bisa lepas dari siapa Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan bersama-sama dengan Dia. Mungkin saudara dan saya berpikir, oh iya benar, kita harus di dalam Dia, kita harus memuji Tuhan dan terus menantikan Tuhan, bersyukur dan percaya perkataan-perkataan Tuhan. Namun Roma dengan jelas saudara, dan tidak ada yang disembunyikan, ada satu bagian yang tidak bisa diterima secara akali badan manusia, tubuh manusia. Tubuh normal kita ini kadang-kadang tidak bisa menerima. Tapi ini justru rahasianya di situ. Apa bunyinya saudara? Dikatakan yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, mengikut Kristus itu lama-lama saudara, bukan makin indah, makin enak tanpa penderitaan. Justru di balik semua penderitaan termasuk persoalan saudara, disitulah keindahan dari ahli waris dari seluruh janji Allah. Saudara, sekali lagi saya katakan jalan Tuhan terlalu sempurna. Jalan Tuhan itu indah, tidak bisa ditafsir, tidak bisa dimengerti. Orang percaya hanya berpegang dengan janji Tuhan. Saudara, hari ini engkau berpegang pada janji Tuhan, saya beritahukan, saudara dan saya ahli waris. Saudara hari ini menderita bersama Kristus, ya, saudara dunia tidak menyukai kita. Orang-orang salah paham dengan kita. Kalau kita melakukan ini, melakukan itu untuk menyenangkan Bapak kita, sama sekali itu tidak dari dunia. Sebab itu dunia ini sering kali menantang kita. Tapi jangan khawatir, kalau itu bisa dikatakan setara dengan penderitaan bersama Kristus. Ingat saudara dan saya juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Sebab Yesus katakan, kalau nyawa saja diberikan, masa segala sesuatu tidak disertakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, Paulus begitu yakin. Sebab itu poinnya dia, Paulus katakan begini saudara, kalau Allah di pihakku siapa lawanku? Artinya apa saudara? Di dunia ini hidup selalu orang nantang kita, mana Tuhan, mana Allahmu? Sekarang kalau keadaan begini, mana siapa Tuhanmu dan lain sebagainya. Saudara, sungguh ini penderitaan, belum menjawab saudara, belum mengerti harus berkata apa. Terutama masa corona ini, COVID ini. Saudara, kita tidak beda dengan semua mereka orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Saudara, lalu kita harus ngomong apa? Saudara, ini bagian-bagian yang dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Kristus juga menanti-nantikan Bapaknya. Dia tidak melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Saudara, tetapi dia duduk di kanan sebelah kanan Allah Bapa untuk kepentingan kita. Dia mengirim Roh Kudusnya. Dia akan beritahukan segala sesuatu lewat Roh Kudusnya. Sebab itu saudara dan saya jangan pernah melepaskan kepercayaan kita. Karena pada akhirnya Roh Kudus itu menjadi jawaban atas segala sesuatu yang kita harus beri jawab ke depan ini. Bagaimana dan bagaimana. Saudara, Paulus katakan orang-orang yang tinggal di dalam Dia, di dalam kepenuhan Allah, mereka bisa memberikan jawaban kepada banyak orang. Tetapi mereka sendiri tidak terselidiki. Karena apa? Kita diselubung dengan Roh Kudusnya. Saudara, saya yakin kata kunci tentang yaitu menderita bersama-sama dengan Dia tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Artinya kita pikul salib, kita menyangkali diri. Saudara, kita enggak kanak-kanak lagi, kita enggak bersungut-sungut lagi, kita enggak marah lagi, enggak berontak lagi. Karena itu semua penyembahan berhala daging kita, saudara. Hawa nafsu-nafsu jahat, keserakahan, ketidakpuasan, itu semua nafsu-nafsu yang ada di dalam tubuh kita sama dengan penyembahan berhala harus dikenakan pikul salib. Dan saudara dan saya tidak mengenakan pakaian yang lama, tetapi mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah. Ada waktunya Tuhan akan menolong. Dan kalau Tuhan menolong, ingat saudara, Dia akan memuliakan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita gak bisa memuliakan diri sendiri, kita gak bisa ngebelain diri sendiri. Bahkan banyak hal kita tidak tahu harus berkata apa. Saudara, kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, senang. Lalu bagaimana dengan mujizat dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya kita dapatkan juga dalam Kisah Rasul. Tetapi bukan berarti mujizat tanpa tantangan. Bukan berarti kuasa Allah bekerja tanpa permasalahan. Itu sebabnya saudara,
poin yang penting bagi orang dewasa rohani untuk menjadi ahli waris janji-janji Tuhan, tidak bisa lepas dari menderita bersama dengan Dia. Untuk apa? Dimuliakan juga bersama-sama dengan Dia. Contoh yang paling gampang saudara di dalam Kisah Rasul, bagaimana Paulus dan Silas di penjara di Filipi. Saudara, itu menunjukkan dia menderita karena Kristus, karena Injil, karena kesaksian. Saudara, dia tahu persis apa yang dia harus sampaikan. Saudara, dia diam di sana. Itu yang dikatakan menderita sesaat bersama dengan Tuhan. Tetapi kemuliaannya luar biasa. Saudara, siapa mengira ketika malam, di tengah malam, di dalam keadaan yang mencekam dan tidak tahu ujung nasibnya seperti apa. Karena yang pasti dia sudah ditaruh di penjara paling tengah. Dan di sanalah nyawa dari pemimpin penjara itu dipertaruhkan. Saudara bisa bayangkan seseorang yang dijebloskan di tengah keadaan seperti itu tidak diadili dan tidak tahu kapan permasalahannya bisa diselesaikan. Saudara, itu dialami oleh Paulus dan Silas. Tetapi saya yakin Allah tidak pernah membiarkan dia sendiri. Juga Allah yang sama kita sembah itu tidak pernah membuat kita goyah atau menghadapi sendiri. Dia berjanji dan yang berjanji itu setia dan juga akan menggenapinya. Sebab itu ketika mereka menaikkan puji-pujian dan seluruh penjara yang ada di kota Filipi, di penjara Filipi ini mendengar. Saudara, apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara itu roboh saudara, dan semua napi lari. Tetapi yang dua ini saudara, dia tahu persis peraturannya. Paulus tahu persis peraturannya, mereka tidak lari. Sedangkan kepala penjara itu hampir menghunuskan pedang menghabisi nyawanya sendiri. Paulus katakan, di sini kami, saudara. Dan mereka datang, bukan satu kebetulan. Saudara, lihat penderitaan hanya untuk satu keluarga ini diselamatkan. Dan hari itu mereka memberi diri dibaptis. Esoknya saudara dikeluarkan. Karena apa? Pernyataan Paulus, saya juga orang Roma. Ketakutan para pejabat. Tapi Paulus katakan, tidak, engkau harus memanggil mereka untuk betul-betul mengeluarkan aku dengan hormat. Saudara, saya tahu semua itu diizinkan Tuhan karena di balik yang dinamakan tantangan persoalan, Yesus turut bekerja bersama, tidak akan pernah membiarkan kita selain kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ayat berikutnya adalah beberapa ayat yang mempunyai visi saudara, yaitu ayat 18 sampai berikutnya. Dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, bukan hanya pendeta, tetapi anak-anak Allah. Saudara, hari Pantekosta tidak dikhususkan untuk hanya hamba-hamba Tuhan, para pekerja, tapi seluruhnya. Sebab itu di loteng Yerusalem, siapa mereka yang berkumpul? Sejumlah 120 orang. Saudara, termasuk rasul-rasul dan ibu Yesus Kristus atau Maria. Saudara, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya yakin kalau akhir zaman kita meluangkan waktu, kita sadar akan firman Tuhan, bahwa janji yang Allah berikan juga termasuk untuk kita anak-anaknya. Saya yakin penantian saudara terhadap pekerjaan yang dijanjikan Tuhan tidak berhenti di sini. Kita akan terus diperbarui, menyambut visi Allah, kehendak Allah. Sampai apa saudara dikatakan bahwa penderitaan itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab sangat rindu, ayat 19, sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, seluruh makhluk, saya tidak terkecualikan hanya manusia. Seluruh makhluk termasuk mungkin juga ciptaan binatang dan lain sebagainya. Seluruh makhluk. Saudara, pernahkah engkau berdoa bagi mereka? Saudara, sementara orang kaya memelihara binatang dibawa ke dokter, padahal mereka yang kesakitan juga mungkin membutuhkan mujizat. Saudara, saya beritahu, ternyata tidak hanya sesama manusia, tapi makhluk pun menantikan kenyataan anak-anak Allah. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Saudara, sejak kena kutuk, seluruh muka bumi ini ditaklukkan di dalam berbagai penderitaan, ketakutan, kengerian dan lain sebagainya. Saudara, ada orang-orang yang kejam, begitu kejamnya saling membunuh binatang dan lain sebagainya. Itu
betul-betul dinantikan kenyataan anak-anak Allah, sampai kapan mereka bisa betul-betul mengasihi binatang-binatang. Dan saudara, ini tentunya ada pelajaran tersendiri, tetapi saya ingin memberitahu, kalau binatang aja menunggu, apalagi manusia, saudara, sesama. Karena Tuhan ingin kita melakukan hukum yang pertama, mengasihi Tuhan, juga hukum yang kedua. Saudara, berikutnya saya sampaikan ayat 20, demikian bunyinya, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Dia yang telah menakluknya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara, saya yakin kita semua yang dipenuhi Roh Kudus satu kali kita akan mengerti seperti ini, bahwa Tuhan memang benar-benar menyiapkan kita menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kuasa. Saudara, bagaimana kuasa itu bekerja? Saya ingin beritahukan bahwa firman itu ditopang dengan kuasa oleh Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada di dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sebab itu kalau saudara yakin firman Tuhan itu, dan itu benar-benar untuk saudara, tetap pegang. Karena sebentar lagi akan nyata dengan kekuasaannya. Karena ditopang, firman itu ditopang dengan kekuasaan Allah. Dan kemana saudara pergi memberitakan Injil, kesaksian, saudara yakin firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Selalu ditopang dengan kekuasaan Allah. Itu yang harus kita tahu. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Saudara, satu kali Filipus itu, sebelum Filipus kita lihat ya, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14 ini tetap perlu saya sampaikan ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman itu pernah menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai hari ini tidak pernah lepas dari itu. Firman itu Yesus Kristus sendiri, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Sebab itu saudara yang mengenal Dia, bersekutu dengan Dia, jadi satu dengan Dia, punya kasih karunia dan kebenaran. Tuhan yang membenarkan kita, dilepaskan karena kasih karunia yang dahsyat dalam hidup kita. Jangan pernah melepaskan. Saudara, satu kali Filipus, ini yang saya maksudkan, dia tanya, saudara, Bapak itu seperti apa, saudara ya? Ini pertanyaannya, Yohanes 14, saudara, ayat 8 sampai 10. Saudara, dia kepengen, Filipus ini kepengen ngerti Allah Bapak itu seperti apa gitu, saudara ya. Mungkin kita juga pernah di dalam hati bertanya-tanya seperti ini. Kata Filipus kepadanya, Yohanes 14 ayat 8, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara, ini pertanyaan betul-betul urgent, betul-betul sangat khusus, sangat spesial. Saudara, siapa yang gak kepengen kenal Yesus, pasti juga kepengen siapa sih Bapaknya gitu ya. Saudara ya, pasti itu gitu. Tapi saudara, jawaban berikutnya ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, ini pertanyaan yang betul-betul menyingkapkan siapa Yesus sesungguhnya. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara, mari kita bersama-sama yakin bahwa untuk ukuran menjadi ahli waris atas seluruh janji Allah, jangan pernah lupa ini. Yesus tidak pernah melakukan apa-apa dari dirinya, tetapi semua itu adalah gambaran Bapa itu sendiri. Saudara, hari ini kita tahu hanya merupakan ayat-ayat, huruf-huruf dicetak saja, tapi saya beritahu Roh Kudus biar itu bekerja dalam hidup kita, sehingga firman demi firman ketika kita perolehnya, kita bukan sekedar orang yang penuh dengan pengetahuan, menyampaikan pengetahuan, tetapi mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, jangan lupa saudara,
teguran ini kepada Filipus, saudara. Bukan kesekian lama setiap hari, tapi engkau tidak mengenal aku. Saudara, mari jangan sampai kita begitu banyaknya hafal ayat, tapi enggak mengenal Tuhan, saudara. Mari kita belajar, kenapa Yesus tidak melakukan dirinya sendiri, tetapi semua yang diperkatakan dan dirancangkan oleh Bapa di sorga. Saudara, ini kabar gembira, saudara. Bukan sekedar bahasa roh, bukan sekedar kepenuhan, tetapi bertumbuh dewasa, menjadi ahli waris dari seluruh janji Tuhan. Dan saya yakin kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita dalam persoalan, kita tidak perlu seperti bangsa Israel kembali kepada berhala, kembali kepada Mesir. Tetapi kita tahu, Tuhan katakan, dengan duduk diam dan bertobat terletak kekuatanmu. Tetapi bukan engkau enggan, engkau mau. Saudara dan saya mau menantikan Tuhan, itu yang dikerjakan Yesus. Terus belajar, terus menantikan Bapaknya, dan Bapaknya tidak pernah terlambat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, dia tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan bagi anak-anak Tuhan, kita melihat Roma 10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8, demikian janji firman Tuhan. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara, ini merupakan satu kesimpulan yang saya bacakan. Karena apa? Ini ditulis oleh para rasul-rasul. Saudara, mereka menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka melakukan segala sesuatu bukan kebetulan. Sampai mereka tahu persis ketika semua itu harus diimpartasikan kepada banyak orang, terutama di Roma. Saudara, dia katakan apa? Firman iman ada di mulut ini. Dan ketika itu disampaikan, sesuatu terjadi. Saudara, hari ini pertanyaan, siapakah yang siap bagi semua pemberitaan ini? Kalau dia siap, saya yakin sebentar juga kita akan mengalami kuasa. Karena memang Tuhan menjanjikan bukan dengan hikmat saja, tetapi kita juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu firman yang dekat kepada kita, di mulut, di dalam hati kita. Dan itu firman iman yang diberitakan oleh para rasul. Saudara, saya yakin orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, satu kali ketemu dengan orang sakit, engkau bisa katakan di dalam nama Yesus Kristus engkau jadi sembuh. Orang yang berdosa dikatakan di dalam nama Yesus engkau menjadi tahir. Di dalam nama Yesus Tuhanlah masa depanmu. Dan masih banyak lagi firman iman yang akan disampaikan. Itulah janji-janji Allah yang akan tergenapi. Tuhan tidak pandang bulu siapapun, karena ini akhir zaman dan waktunya singkat. Tuhan segera datang. Penuaian akhir zaman akan terjadi. Banyak orang dipenuhi Roh Kudus. Mereka akan pergi memberitakan kesaksian-kesaksian tentang Yesus yang sudah menebus kita dari kesia-siaan, dari maut, dari kematian, dari upah dosa yaitu sengat maut. Itu semua sudah dikalahkan. Dan kita diberikan hidup. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya, jangan pernah menyerah. Tuhan turut bekerja bersama. Untuk itu mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapak, hambamu terbatas, firman kebenaran ini terbatas, tetapi engkau yang tidak terbatas, engkau adalah kekal, biar engkau turun bekerja bersama di dalam pikiran hati kami, di dalam angan-angan kami, dalam seluruh hidup kami, dan tidak ada tempat yang tersisa untuk hal yang lain kecuali engkau, sampai kami menjadi nyata firman iman dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam seluruh gerak-gerik kami, dan kemanapun kami pergi kami tetap memuliakan engkau. Ini kami, Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak benar, luruskan kami, penuhi kami, sampai kami serupa dengan gambar yaitu Yesus Kristus, firman kebenaran. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini sangat terbatas dan sederhana, tetapi biar firman ini terus berkumandang di dalam setiap hati mereka yang mendengar, dan mereka mengalami engkau bukan hanya sebagai pengetahuan, banyaknya ayat-ayat referensi, tetapi kami mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, biar saat ini mereka yang mendengar, mereka yang percaya, tangan-tangan mereka diurapi, mulut mereka diurapi, pikiran hati mereka, pandangan mereka, telinga mereka diurapi untuk menangkap apa yang kau inginkan. Karena engkau punya destiny dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah yang dinanti-nantikan seluruh makhluk bumi ini.
ini. Terima kasih. Kami tahu penderitaan sesaat mengerjakan kemuliaan yang tidak akan pernah ada habis-habisnya terjadi dalam hidup kami untuk kami memuliakan Engkau. Inilah bentuk ucapan syukur dan percaya kami sebagai anak-anak Allah yang terus setia sampai kedatangan-Mu yang kedua. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang punya kasih karunia dan kebenaran dan terus ada untuk kami dan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kami. Dan ini keyakinan kami sudah ada di tangan-Mu, tidak seorang pun bisa melepaskan kami dari tangan-Mu. Kasih-Mu yang kekal itu yang mengikat kami, firman kebenaran itu yang mencipta, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Kuasa ilahi-Mu lah yang menyempurnakan. Untuk itu kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita masuk dengan pujian, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Saya percaya inilah kesempatan bagi kita. Bagaimana gereja dipenuhi, bagaimana pribadi kita ini masing-masing dipenuhi. Kita rindukan pujian, kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, ku rindu hadirat-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Bersama katakan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan sama katakan, ya Tuhan, ku rindukan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Katakan bersama, rohku sujud, sujud menyembah-Mu. Ku rindukan hadirat-Mu, rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu Tuhan, memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi, memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati.
memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Musik saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, biar kami adalah orang-orang yang dipercaya. Ada kuasa kelepasan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kebangkitan. Sebagaimana Engkau telah memilih orang-orang kudus-Mu, pilihlah kami juga Tuhan, supaya kami boleh menyaksikan kepada dunia. Karena kami tahu anugerah-Mu Tuhan sedang bekerja. Setiap kami yang mendengar firman kebenaran ini, kami mengalami kuasa, kami mengalami kelepasan, kelegaan. Kami memasyurkan Engkau, kami memuliakan Engkau. Mereka saat ini Tuhan diperbarui, dibaptis dengan Roh Kudus-Mu. Penuh, 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 penuh. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Kami percaya tangan-tangan kami yang terangkat untuk Engkau. Ada kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, tangan ini akan berdoa bagi orang sakit. Ada kuasa kesembuhan. Tangan ini akan berdoa Tuhan sebagaimana kehendak-Mu. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kelimpahan, ada pertolongan. Janji-Mu ya dan amin dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Tanpa Roh-Mu sia-sia, tanpa Roh Kudus-Mu sia-sia. Tolong kami Tuhan, kami mengalami itu. Kami mengalami itu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima firman kebenaran, kami terima urapan, kami terima hadirat Tuhan, kami terima kuasa Roh Kudus bekerja. Mimpin kami dari kebenaran kepada kebenaran, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dan kami akan melihat Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Ini yang kami yakini. Bapa, pegang tanganku, aku rindu Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini dan saya minta Yohanes tutup dalam doa. Bapa, pegang tanganku. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita lari, kita tahu di sana tetap ada Tuhan. Bapa, pegang tanganku, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Bapa, aku rindu selalu. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan bersama, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Katakan bersama, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa
kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Yohanes tutup dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat ibadah streaming pagi hari ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kekuatan bagi setiap kami maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hari-hari kami ke depan. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan ini keyakinan kami ketika kami mengangkat tangan kami boleh menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Yang terucapkan, yang tidak terucapkan, Kau menilik kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami terima berkat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Dengan sukacita mengalami Tuhan terjadi mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa dan shalom.